Cuma kalaupun Agus balas, kalau kayak gitu berarti sama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin Stit yang punya channel. Saudara, sahabat seiman, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kita tentu tidak asing lagi mendengar kabar berita viralnya Muhammad Agus, ya, atau Agus yang sering kita dengar sebutan yang populer ya di dalam video singkat ini. Agus ini korban penyiraman air keras oleh salah satu rekannya. Hanya berselisih paham, dia menegur rekan kerjanya yang mungkin sebagai atasan wajar ya, sudah kewajiban menegur untuk memberikan bimbingan atau pengarahan atau melakukan suatu perubahan terhadap kesalahan yang telah dilakukan bawahannya. Agus seorang pekerja kafe, dia pengawasnya istilah itu kan, sementara istrinya bekerja di belakang memasak. Pada suatu saat Agus memperhatikan ada laporan customernya untuk ketidakpuasan terhadap apa yang dipesan oleh customernya. Lantas katakanlah namanya Aji yang melakukan tindakan penyiraman ke wajah Agus ini, melawan, memberontak, mengingkari, malah memusuhi, bahkan mau berantem waktu itu, tidak terima ditegur. Nah, bagaimana seorang bawahan itu sudah selayaknya ya ditegur, dinasihati, diberi arahan. Kalaupun bekerja dimanapun saja tetap ada istilah supervisi, observasi, pengawasan, motivasi, perbaikan dan lain sebagainya. Namun inilah yang terjadi ya. Setelah percekcokan sehari kemudian, Agus mendapatkan perlakuan yang nauzubillah ya, sangat menyedihkan buat Agus. Disiram dengan air keras, dia semulanya sehat, matanya sudah tidak berfungsi hampir 98%. Boleh dikatakan bagaimanalah kalau disiram dengan air keras, semua alat-alat organ mata itu sudah hancur. Ya, mudah-mudahan Agus diberi kesabaran, keikhlasan atas musibah yang dia terima. Kita turut prihatin dan berdoa mudah-mudahan Agus diberikan solusi terbaik dan ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mendahului, tidak boleh mendahului takdir Allah. Kalau Allah berkehendak, kun fayakun, semuanya bisa terjadi ya. Dalam postingan ini saya ingin menanggapi betapa mulianya, betapa baiknya hati Agus ketika ditanya oleh Denny ya yang mengadakan podcast, apakah Agus akan balas dendam, marah kepada Aji yang melakukan tindakan keji terhadapnya. Beliau sambil menangis, tidak ada gunanya. Semua itu sudah kehendak Allah, bahwa kita hidup, cuman kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Musibah, bala, jodoh, rezeki, seperti yang terjadi pada Agus ini ya. Agus mengatakan bahwa semua itu sudah dicatat atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asoba mim musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbu. Wallahu bikulli syai'in alim." Di dalam surah At-Tagabun ayat 11 kalau nggak salah, bahwa tidak akan terjadi suatu musibah kepada seorang hamba Allah kecuali atas kehendak dan izin Allah yang telah ditentukan untuk setiap hambanya. Barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk di hatinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Artinya apa ya? Semua kejadian, peristiwa yang ada di bumi dan langit ini adalah atas peristiwa, pantauan, kehendak dan diketahui oleh
Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Gitu. Jadi musibah ini mau kita teriak, mau kita histeri, mau kita hasad, dengki, menyalahkan Allah dan lain sebagainya misalnya, itu tidak ada gunanya sama sekali. Semakin sakit hati kita. Tetapi ketika kita ikhlas, redo atas takdir yang kita terima, maka kita akan diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Bagaimana cara? Dengan kesabaran, keikhlasan. Tidak ada lain. Ya. Maka ketika kita sabar dan tetap berikhtiar semampu kita dan tetap dengan penuh ketaatan kepada Allah SWT, sholat misalnya, menghindari larangannya, maka sesungguhnya Allah Maha Penolong. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, ketika seorang hamba dengan penuh kesabaran menghadapi suatu permasalahan dengan tidak melepaskan ikhtiar untuk mencari solusi terbaik, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar akan mendapatkan balasan tanpa hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Di sini Agus mengatakan, saya memaafkan secara tidak langsung, secara eksplisit, karena dia tidak ada rasa dendam, iri hati, dengki, dan bersifat ingin menuntut lain sebagainya. Percuma katanya. Toh kalau saya balas, saya tidak beda sama si pelaku kejahatan. Ketika saya melakukan suatu kejahatan, membalas, berarti saya sama jahatnya sama dia. Masya Allah. Ini akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, bersegeralah kalian mencari ampunan dan pahala surga yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, yang surganya indah mengalir sungai-sungai di bawahnya, yaitu bagi orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Ini di dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Wal yafu wal yahfazu ala tuhibbu na ayaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah SWT berfirman, maklumlah kalian, memaafkan. Tidakkah kalian mau dimaafkan oleh Allah SWT? Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil melalui video singkat ini, bahwa Allah Agus memaafkan, ya, tidak ada niat dendam dia. Salah satu ciri calon penghuni surga terbaik itu adalah Agus, ya. Sebagaimana ada sahabat Nabi yang tidak begitu baik amalnya, tidak begitu terkenal, tetapi Nabi Muhammad SAW menyebut dia sampai 3 hari berturut-turut akan datang kepadamu calon penghuni surga. Amalannya setelah diselidiki oleh Umar bin Ab atau sahabatnya yang bermalam di rumahnya 3 malam berturut-turut, tidak ada amalan. Apa amalannya? Hanya satu, hindarkan dendam dan hasad terhadap sesama. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan. Itu istimewa sekali, ya. Demikian, mudah-mudahan mendapat menjadi motivasi bagi kita agar kita ikhlas ridho atas kehendak Allah SWT, hindarkan dendam, kebencian, dan memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.